Halo semuanya, saya Nikomang Aryani dan Loh Gede Dinda Febriana dari Akuntansi A semester 4. Pada bab ini kami akan membahas tentang pedoman penjurnalan. Pedoman penjurnalan sangat diperlukan dalam suatu sistem informasi akuntansi, karena hal itu dapat mengurangi kesalahan, terutama saat melakukan penjurnalan. Yang pertama, kami akan membahas tentang pedoman penjurnalan pendapatan dan penerimaan hasil pendapatan. Pedoman penjurnalan pendapatan ini dimaksudkan untuk memberi panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pendapatan, termasuk pengakuan pendapatan dan hal-hal sebagai berikut. A. Terima uang muka penjualan. B. Tagihan cicilan atau uang muka. C. Potongan pendapatan. D. Pendapatan tunai. Dan E. Tagihan piutang tunai. Pada tabel 6.1, terlihat bahwa pedoman tersebut mengatur mengenai transaksinya, bukti dasar yang diperlukan, penjurnalannya, akun apa yang didebit dan akun apa yang dikredit, serta nilai yang dicatat. Sebagai contoh, transaksi penerimaan uang muka atas suatu penjualan. Bukti dasar yang diperlukan, artinya mutlak harus tersedia sebelum diproses dalam sistem informasi akuntansi, dan dalam keadaan sah, artinya telah ditandatangani oleh pembuat dan pejabat yang diberi kuasa dan wewenang. Dalam hal pendapatan tunai, bukti dasarnya adalah BBM dan kwitansi atau tanda terima tagihan. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal yang diterima. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu kas atau bank, dan pada kredit, yaitu uang muka penjualan. Transaksi tagihan atau cicilan uang muka atas suatu penjualan. Bukti dasar yang diperlukan, artinya mutlak harus tersedia sebelum diproses dalam sistem informasi akuntansi, dan dalam keadaan sah, artinya telah ditandatangani oleh pembuat dan pejabat yang diberi kuasa dan wewenang. Dalam hal tagihan cicilan atau uang muka, bukti dasarnya adalah BM atau bukti memorial dan surat tagihan. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai tagihan atau tagihan yang diterima. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu piutang pelanggan atau uang muka pendapatan, dan pada kredit, yaitu pendapatan. Transaksi potongan penjualan. Bukti dasar yang diperlukan adalah BM atau bukti memorial dan surat persetujuan diskon yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai diskon yang diberikan. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu pendapatan, dan pada kredit, yaitu piutang pelanggan. Transaksi pendapatan tunai berasal dari penjualan yang dilakukan secara kas atau tunai. Bukti dasar yang diperlukan adalah BBM atau bukti bank masuk dan kwitansi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar tagihan yang diterima. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu kas atau bank, dan pada kredit, yaitu pendapatan. Pada tabel 6.1, terlihat bahwa transaksi tagihan piutang yang diterima secara tunai. Bukti dasar yang diperlukan adalah BBM atau bukti bank masuk dan nota kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal yang diterima. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu kas atau bank, dan pada kredit, yaitu potongan piutang pelanggan. Yang kedua, kami akan membahas tentang pedoman penjurnalan pembelian dan pelunasan utang. Pedoman penjurnalan pembelian dan pelunasan utang ini dimaksudkan untuk memberi panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pembelian dan pelunasan utang, termasuk pengakuan pembelian, utang, dan hal-hal sebagai berikut. A. Uang muka pembelian. B. Penerimaan barang. C. Retur pembelian. D. Pembayaran utang. E. Penerimaan barang, uang muka pembelian, dan F. Pembelian tunai. Pada tabel 6.2, terlihat bahwa pedoman tersebut mengatur mengenai transaksinya, bukti dasar yang diperlukan, penjurnalannya, akun apa yang didebit dan akun apa yang dikredit,
serta nilai yang dicatat. Sebagai contoh, transaksi pembayaran uang muka atas suatu pembelian. Bukti dasar yang diperlukan, artinya mutlak harus tersedia sebelum diproses dalam sistem informasi akuntansi, dan dalam keadaan sah, artinya telah ditandatangani oleh pembuat dan pejabat yang diberi kuasa dan wewenang. Dalam hal pembayaran uang muka pembelian, bukti dasarnya adalah bukti bank keluar atau BBK, dan surat pemesanan atau SP pembelian. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal yang dibayar. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu uang muka pembelian, dan pada kredit, yaitu kas atau bank. Transaksi penerimaan barang atas suatu pembelian. Bukti dasar yang diperlukan adalah BM atau bukti memorial, dan bukti pemesanan barang atau BPB. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dibayar. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu persediaan, dan pada kredit, yaitu utang usaha. Transaksi retur pembelian. Bukti dasar yang diperlukan adalah BM atau bukti memorial dan bukti retur yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai harga beli yang diretur. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu utang usaha, dan pada kredit, yaitu persediaan. Transaksi pembayaran utang yang dilakukan secara kas atau bank. Bukti dasar yang diperlukan adalah BBK atau bukti bank keluar dan surat pemesanan atau SP pembelian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal yang dibayar. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu utang usaha, dan pada kredit, yaitu kas atau bank. Transaksi penerimaan barang dari transaksi uang muka pembelian. Bukti dasar yang diperlukan adalah bukti penerimaan barang atau BPB dan bukti memorial yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai persediaan atau nilai uang muka yang diterima. Pada jurnal kedua, nilai yang dicatat adalah sejumlah yang dibayar. Jurnal pertama adalah pada debit, yaitu persediaan, dan pada kredit, yaitu uang muka pembelian. Jurnal kedua adalah pada debit, yaitu pembelian, dan pada kredit, yaitu utang usaha. Transaksi pembelian barang yang dilakukan secara kas atau bank. Bukti dasar yang diperlukan adalah BBK atau bukti bank keluar dan nota atau faktur pembelian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal kas atau bank yang dibayar. Jurnalnya adalah pada debit, yaitu pembelian, dan pada kredit, yaitu kas atau bank. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pedoman penjurnalan pengeluaran kas atau bank. Pada pedoman penjurnalan pengeluaran kas atau bank ini, untuk memberi panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau bank, termasuk pemberi pinjaman, pembayaran biaya, dan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Pemberian pinjaman uang, 2. Pembayaran biaya, 3. Sisa biaya terutang, 4. Pembelian aset. Pada tabel 6.3, terlihat bahwa pedoman penjurnalan tersebut mengatur mengenai transaksinya, bukti dasar yang diperlukan, penjurnalannya, serta nilai yang dicatat. Sebagai contoh untuk transaksi pemberian pinjaman, dalam hal pemberian utang, bukti dasarnya adalah bukti bank keluar atau BBK, atau bukti kas keluar atau BKK, dan kwitansi. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal yang dibayar. Jurnalnya yaitu pada debit, yaitu piutang lain, dan pada kredit, yaitu kas atau bank. Pada transaksi pembayaran biaya, bukti dasar yang diperlukan adalah BBK atau BKK dan bukti pembebanan biaya atau BPB akhir. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dibayar. Jurnalnya pada debit, yaitu biaya atau perkenaan, dan kredit, yaitu kas atau bank. Pada transaksi pengakuan sisa biaya terutang dari transaksi pengakuan biaya,
Bukti dasar yang diperlukan adalah bukti memorial atau BM yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai terutang. Jurnalnya, pada debit yaitu biaya atau berkenaan, dan pada kredit yaitu utang biaya. Pada transaksi pembelian barang atau aset yang dilakukan secara kas atau bank, bukti dasar yang diperlukan adalah BBK atau BKK dan nota atau faktur pembelian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal kas atau bank yang dibayar. Jurnalnya, pada debit yaitu harga perolehan aset, dan pada kredit yaitu kas atau bank. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pedoman penjurnalan pembebanan harga pokok proyek. Pada pedoman penjurnalan pembebanan harga pokok proyek, untuk memberi panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pembebanan harga pokok proyek, yang termasuk ke dalam hal-hal sebagai berikut yaitu 1. Pra-perolehan tanah 2. Perolehan tanah 3. Biaya proyek langsung, dan 4. Biaya atribusi. Pada tabel 6.4 terlihat bahwa pedoman penjurnalan pembebanan harga pokok proyek mengatur mengenai transaksinya, bukti dasar yang diperlukan, penjurnalannya, serta nilai yang dicatat. Sebagai contoh, untuk transaksi pra-perolehan tanah. Dalam hal transaksi pra-perolehan tanah, bukti dasarnya adalah perhitungan beban pokok proyek BPP pra-perolehan tanah per unit per proyek. Nilai yang dicatat adalah sebesar kuantitas kali harga satuan dan BPP pra-perolehan tanah. Jurnalnya, pada debit HPP pra-perolehan tanah dan kredit BPP pra-perolehan tanah. Untuk transaksi perolehan tanah, bukti dasar yang diperlukan adalah perhitungan BPP perolehan tanah per unit per proyek. Nilai yang dicatat adalah sebesar kuantitas kali harga satuan serta BPP perolehan tanah. Jurnalnya, pada debit yaitu HPP perolehan tanah, kredit yaitu BPP perolehan tanah. Pada transaksi pembebanan biaya proyek langsung, bukti dasar yang diperlukan adalah perhitungan BPP langsung per unit per proyek yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai kuantitas kali harga satuan dan BPP langsung. Jurnalnya, pada debit yaitu HPP langsung dan pada kredit yaitu BPP langsung. Transaksi pembebanan biaya atribusi. Bukti dasar yang diperlukan adalah perhitungan BPP atribusi per unit per proyek yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah sebesar kuantitas kali harga satuan yang dibayar dan BPP atribusi. Jurnalnya, pada debit yaitu HPP atribusi dan pada kredit yaitu BPP atribusi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pedoman penjurnalan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi. Pada pedoman penjurnalan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi, untuk memberi panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi, yang termasuk ke dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu biaya pemasaran, pembayaran gaji, perhitungan beban penyusutan aset tetap, dan biaya atribusi. Pada tabel 6.5, terlihat bahwa pedoman penjurnalan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi mengatur mengenai transaksi, bukti dasar yang diperlukan, penjurnalan, serta nilai yang dicatat. Sebagai contoh, untuk transaksi pembayaran biaya pemasaran. Dalam hal pembebanan biaya pemasaran, bukti dasarnya adalah kwitansi tanda bukti pembayaran biaya-biaya pemasaran. Nilai yang dicatat adalah sebesar
Nominal biaya pemasaran yang dibayar. Jurnalnya, pada debit yaitu biaya pemasaran, pada kredit yaitu kas atau bank. Untuk transaksi pembebanan gaji yang tergolong sebagai biaya umum dan administrasi, bukti dasarnya yang diperlukan adalah BBK atau BKK. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal biaya gaji yang dibayar. Jurnalnya, pada debit yaitu gaji atau beban umum dan administrasi, pada kredit yaitu kas atau bank. Selanjutnya, transaksi pembebanan biaya penyusutan aset tetap. Bukti dasar yang diperlukan adalah daftar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau BM. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai biaya penyusutan yang dibebankan. Pada transaksi pembebanan biaya penyusutan aset tetap terdapat dua jurnal, yaitu jurnal pertama pada debit yaitu biaya penyusutan atau biaya umum dan administrasi, pada kredit yaitu akumulasi penyusutan aset tetap. Jurnal kedua pada debit yaitu biaya penyusutan atau biaya proyek, pada kredit yaitu akumulasi penyusutan aset tetap. Transaksi pembebanan atau pembayaran biaya umum dan administrasi. Bukti dasar yang diperlukan adalah BBK atau BKK serta BM yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nilai yang dicatat adalah nilai biaya umum dan administrasi yang dibayar. Pada transaksi pembebanan atau pembayaran biaya umum dan administrasi, terdapat dua jurnal, yaitu jurnal pertama pada debit yaitu biaya umum dan administrasi, pada kredit yaitu kas atau bank. Jurnal kedua pada debit yaitu biaya umum dan administrasi, pada kredit yaitu utang biaya. Halo semuanya, terima kasih ya karena sudah menyimak pembahasan dari kami. Semoga pembahasan ini dapat mengedukasi kalian. Ditunggu ya video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih.